Terminal Cicahem akan dialihfungsikan sebagai depo BRT. Apakah fungsi tersebut paling efektif? Atau ada fungsi lain yang jauh lebih baik? Perkenalkan, saya Disuci Ramadona, NIM 1521064. Di preview sebelumnya, saya telah membahas tentang dampak perubahan pola transportasi. Hingga akhirnya, saya memutuskan untuk memilih pendekatan desain modular sebagai strategi efisiensi energi dalam perubahan pola transportasi di Terminal Cicahem. Mixed use adalah perancangan yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan di Terminal Cicahem. Terminal Cicahem memiliki luas sekitar 6.738 meter kuadrat dengan regulasi KDB dan KDH 40%. Di sini saya membagi KDB dengan persentasi BRT 50%, komersial 35%, dan hosting 15%. Untuk tabel program ruang, kriteria, dan standar dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini juga ada diagram yang dapat memperlihatkan keterhubungan dari fungsi-fungsi ruang yang ada. Lalu, apa yang membedakan fungsi ruang pendekatan yang saya pilih dengan yang lain? Di sini ada fungsi-fungsi ruang yang mendukung efisiensi, efektif, dan dapat mempermudah pengguna seperti layanan drive-thru, minimarket otomatis, vending machine, smart ticketing, pop-up market, toko peralatan transportasi, charging station, bus station charging, dan juga mesin pencuci bus otomatis. Dan yang paling penting, di sini saya menerapkan arsitektur modular dengan modul 6x8, di mana modul ini memiliki beberapa kelebihan seperti fleksibilitas dalam penggunaan yang membuatnya ideal untuk berbagai aplikasi. Terlebih, modul ini sudah banyak digunakan di Indonesia dan terbukti keefektifannya. Contohnya, tidak jauh dari site sekitar 6,4 km ada PT Wijaya Karya yang memproduksi modul ini. Untuk presiden pertama, di sini saya memilih Jurong East Integrated Transport Hub yang merupakan pusat transportasi terpadu di Singapura yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan perjalanan, memiliki area komersial dan menerapkan teknologi cerdas untuk manajemen lalu lintasnya. Untuk konstruksinya sendiri menggunakan arsitektur modular pada plat lantainya. Selanjutnya ada One Central Park yang menerapkan green roof and vertical garden systems yang mampu membantu mengurangi urban heat island. Dan terakhir ada The Rotterdam Central Station yang menerapkan modular prefabrication with sustainable materials di panelnya. Sekarang masuk ke perancangan. Untuk yang pertama ada zoning, di mana BRT di sisi barat, komersial di tengah, dan juga hosting di timur. Karena penting untuk penghuni mendapatkan paparan sinar matahari pagi yang cukup. Lalu ada komersial di tengah agar memudahkan akses bagi konsumen dari berbagai area. Juga meningkatkan jumlah pelanggan. Untuk sirkulasi dari BRT, saya menerapkan standar dari ITDP Indonesia, di mana bus masuk ke parkiran dari arah barat, setelah itu dapat melakukan charging, cleaning, ataupun repairing. Dan jika jadwalnya sudah tiba, dapat menuju area keberangkatan, di mana di sisi lain penumpang sudah menunggu di sana. Penumpang masuk dari bagian tengah, yaitu jalur pedestrian, ataupun dari drop-off jika diantar oleh mobil. Terakhir, untuk penghuni dapat masuk ke lobi dari entrance sebelah timur. Untuk area terbuka hijau ada di bagian depan sebagai buffer dari kendaraan, dan bagian belakang sebagai buffer dari pasar. Selain itu, ada taman yang cukup luas di area tengah dekat area sirkulasi sebagai peneduh dan supaya sinar matahari tidak langsung mengenai aspal yang dapat meningkatkan suhu permukaan secara signifikan. Nah, yang terakhir di sini ada meshing dengan lantai tertinggi yaitu 8 lantai. Jika dilihat dari depan, massa seperti berundak. Hal ini mempunyai tujuan karena massa berundak dapat mendistribusikan beban dengan lebih baik, serta mengurangi risiko pergeseran atau keruntuhan. Di area komersial juga terdapat substraktif yang membentuk ruang publik yang dapat diakses oleh setiap pengguna. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.